Sonora FM 92 Jakarta dan sahabat-sahabat di Sonora Network. Pada saat ini, hari ini kita akan berbincang bersama dengan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri yang sedang menjalankan ibadah puasa. Berbeda budaya, berbeda situasi dan kondisi tentu membuat mereka juga menghadapi banyak tantangan. Seperti Jepang. Jepang adalah negara yang secara bilateral sudah menjalin hubungan dengan sangat panjang dengan Indonesia. Tentu saja ini mengkondisikan banyak saudara-saudara kita yang bertempat tinggal di sana, bermukim di sana karena bekerja, atau menempuh studi, atau juga karena liburan, atau karena kegiatan lain. Termasuk pada saat ini kami sudah bersama dengan keluarga, salah satu keluarga di Jepang, di Tokyo lebih tepatnya di ibu kota Jepang, yang akan berbagi bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa Ramadan di Jepang. Sudah ada Mbak Eci dan putra tercintanya yang ganteng banget nih pada saat ini. Ada Mikael. Halo, selamat siang, sore, atau malam nih di sana? Selamat siang. Sudah siang. Jarang Oke. jam beda 2 jam ya dengan Beda 2 Indonesia. jam. Dengan Oke. WIB. Mikael apa kabar? Baik ya. Oke. Mbak Eci sama Mikael boleh cerita sudah berapa lama tinggal di Tokyo, Jepang? Kami tinggal di sini sudah sekitar 6 tahun ya. Wow, sudah cukup lama ya. Berarti ini bukan Ramadan pertama ya Mbak Eci ya? Bukan, ini Ramadan yang kelima karena waktu itu datang setelah Idul Fitri. Jadi 2018 setelah Idul Fitri dan kemudian ini Ramadan yang kelima. Iya. Kelima. Iya. Mikael, gimana puasanya? Sudah hari keberapa sekarang? Lancar ya? Lancar. Lancar, oke. Mbak Eci. Tapi sih susah juga, soalnya itu di sekolah itu ada itu yang Teman-temannya tetap makan ya. Oh. Jadi yang lain taekwondo. Ada pelajaran olahraga katanya yang lumayan berat. nggak ini ya. Teman-temannya tapi tahu Mikael puasa ya. Gimana teman-temannya ngelihat Mikael puasa? Apa kata teman-temannya? Makan kayak neraka ya. Macam seperti neraka tidak makan gitu maksudnya. Iya. Tapi mereka ini ya, respect ya, menghormati Mikael sebagai Muslim yang berpuasa di sekolah ya. Mereka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Apa sih? Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak ada yang nggak dikit ya? Nggak ada ya. Oke. Wah, seru ini, tentu tantangan ya sahabat Sonora berpuasa di sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya mungkin tidak berpuasa seperti di Indonesia. Nah Mbak Eci, kalau kita bicara tradisi atau kebiasaan unik yang ada di Jepang selama Ramadan ini, apa aja sih Mbak selama pengalaman tinggal di sana Mbak Eci lihat? Iya, yang paling menarik itu sebetulnya kan buka puasa dengan sesama warga negara Indonesia begitu. Nah itu yang paling ditunggu biasanya oleh warga Indonesia yang ada di Jepang, terutama di Tokyo ya. Kalau di Tokyo, karena saya tinggal di Tokyo, jadi saya berbagi pengalaman yang di Tokyo. Biasanya setiap akhir pekan itu ada buka puasa bersama. Lokasinya di kompleknya KBRI, jadi ada sekolah Republik Indonesia Tokyo di Street, dan di situ juga ada Masjid Indonesia. Nah, biasanya nanti kita kumpul-kumpul di aula begitu, namanya Balai Indonesia. Itu ada sekitar 300-an ya, 300-an bahkan bisa lebih orang-orang Indonesia yang berkumpul di situ, dan bahkan ada orang Jepang juga yang kadang suka datang untuk juga ikut berbuka puasa di sana. Selain orang Jepang juga ada beberapa orang dari negara lain ya yang Muslim, mereka juga kadang suka ingin ikut menikmati makanan Indonesia ya ketika di sana. Jadi ya suasananya mirip seperti di Indonesia saja itu. Termasuk kulinernya juga mirip seperti di Indonesia Mbak yang disajikan? Kulinernya iya, ada dadar gulung, kemudian risoles, kemudian makanannya juga makanan khas Indonesia yang disajikan di sana. Dan itu kalau dari dananya itu merupakan donasi ya dari warga Indonesia yang ada di sini. Ada yang bentuknya dana uang, kemudian juga ada bentuknya misalnya memberikan tajilnya itu. Jadi ibu-ibu memasak sendiri kemudian mengirimkan tajil seperti itu. Kolak juga ada tentu ya Mbak Eci ya? Ada gorengan juga, itu banyak yang ditunggu justru. Jadi secara umum mungkin tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan kuliner yang halal katakanlah Mbak Eci. Semuanya mudah didapat di Tokyo untuk ibadah Ramadan ini ya Mbak Eci ya?
Iya betul, dan sebetulnya kalau buka puasa bersama itu nanti ada rangkaian acara juga, tidak hanya buka, nanti ada kajian sebelumnya, kemudian juga ada acara anak-anak nih hari Sabtu seperti sekarang biasanya ada acara anak-anak, dan biasanya anak-anak yang banyak anak Indonesia yang sekolah di sekolah Jepang, itu kan mereka tidak, ada pelajaran agama ya, entah agama Islam ataupun agama yang lainnya. Jadi mereka, kalau buka puasa ya mereka ikut menikmati, ikut kumpul-kumpul dan biasanya acara juga dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, seperti itu. Itu terjadi tiap hari dari awal Ramadan sampai nanti menjelang Idul Fitri ya Mbak, buka puasa bersama di kompleks KBRI tadi? Buka puasa bersama sebetulnya di masjid-masjid yang dikelola orang Indonesia, tidak hanya masjid yang di ini ya, di lingkungan KBRI seperti yang di MIT begitu, Masjid Indonesia Tokyo, tapi kemudian di masjid-masjid lain juga ada, tidak hanya yang dikelola orang Indonesia, jadi ada beberapa masjid yang kemudian dikelola orang Indonesia di sini ya, di Tokyo. Kemudian ada buka puasa, tapi tiap hari tidak banyak orang yang datang, hanya puluhan orang ya, hanya beberapa orang atau puluhan orang saja yang datang. Dan kemudian kalau misalnya untuk hari akhir pekan biasanya orang-orang kan libur, jadi mereka akan berkumpul lebih banyak untuk mengikuti acara buka puasa, makanya sampai sekitar ratusan gitu. Sabtu Minggu seperti setiap pekannya ya Mbak ya, weekend pasti lebih banyak yang datang. Iya, biasanya anak sekolah, kemudian juga karena ada acara anak-anak, kemudian juga pekerja Indonesia yang di sini kan juga lebih banyak libur di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Jadi mereka ada kesempatan untuk hadir di acara buka puasa. Biasanya banyak yang janjian, jadi tidak suasana buka puasanya itu yang mungkin mereka kangen ya, karena kan situasinya kalau hari biasa ya mereka mungkin buka puasanya di rumah ya, karena di sini tidak ada pulang cepat kan, jadi ya pulangnya, tapi kalau sekarang tergantung musim ya. Kalau sekarang itu buka puasanya sekitar jam 6 kurang, karena ini sudah masuk ke mendekati musim semi, itu memang jamnya lebih pendek dan buka puasanya itu sekitar sebelum jam 6 ya, 5.45 gitu, 17.45. Jadi ada mungkin orang-orang yang kerja di kantor atau di tempat lain itu sudah ada di rumah atau belum, jadi ya memang ini beda-beda kalau misalnya weekdays ya. Kalau untuk hari kerja, hari akhir pekan, makanya mereka diusahakan biasanya datang ke tempat-tempat atau komunitas-komunitas Indonesia yang mengadakan acara buka puasa bersama seperti itu. Jadi tidak merasa sendirian ya Mbak, banyak saudara-saudara kita yang iya betul, kadang janjian ya, ini memang janjian ya datang buka puasa gitu, karena memang intensitas ketemu kan di sini cukup jarang ya, kalau memang tempat tinggalnya berjauhan dari lingkungan yang banyak orang Indonesianya, kan tidak semua tinggal di satu tempat gitu. Mbak Ici kalau melihat, apakah Mbak Ici juga melihat hal yang sama untuk komunitas Muslim dari negara-negara lain ya, katakanlah mungkin dari Afrika, dari Eropa atau dari Amerika Latin, seperti yang terjadi di komunitas Muslim Indonesia pada saat buka puasa, mereka sering mengadakan kegiatan buka puasa bersama ini? Iya, kalau saya melihatnya sama ya, artinya tradisi untuk buka puasa bersama itu dihidupkan begitu walaupun di perantauan seperti ini ya. Ada komunitas yang paling banyak gitu kalau untuk yang Muslim selain Indonesia itu ada dari Pakistan, kemudian Bangladesh dan India, dan mereka juga menjadi pengurus di masjid-masjid yang ada di Tokyo ini begitu. Dan kemudian selain itu juga mereka ada acara anak-anak juga, jadi ada acara Ramadan khusus anak-anak, kemudian juga ada acara tajil, buka puasa, tajilnya mungkin berbeda ya, tapi kurma pasti selalu ada disajikan di setiap buka puasa begitu. Dan kemudian juga ada salah satu masjid di Chiba, itu bahkan misalnya atau di beberapa tempat lain juga ada yang dikelolanya atau pengurusnya itu beragam, artinya dari berbagai negara, itu mereka biasanya bergiliran. Jadi misalnya weekend ini atau hari Sabtu di akhir pekan pertama dan hari Minggu di akhir pekan pertama, itu misalnya menunya yang mengelola ya atau yang bertanggung jawab adalah orang-orang dari Pakistan. Kemudian nanti menunya juga disamakan. Kemudian ada juga yang dari Suriah, yang dari Bangladesh. Jadi orang-orang bisa dapat juga menikmati buka puasa dengan menu yang beragam dari berbagai negara yang mayoritas Islam seperti itu. Jadi itu pengalaman yang menarik juga begitu, karena bisa mencicipi ya gitu. Oh, misalnya aku ingin berbuka dengan makanan Pakistan, ya udah nanti biasanya
di setiap awal Ramadan ada pengumumannya ya, di pekan keberapa buka puasanya dengan menu makanan apa, dan kemudian nanti yang menyajikan juga orang-orang dari negara tertentu seperti itu. Wah, ini menarik lagi, ada pengalaman internasionalnya menyisipkan. Iya, betul. Oke, Mbak Eci, kalau melihat dari pemerintah Jepang sendiri ketika melihat ada komunitas Muslim beribadah di bulan Ramadan gitu, apakah mereka ada kebijakan khusus? Kalau jam kerja tidak berkurang ya, seperti di Indonesia ya, bisa pulang lebih cepat gitu. Nah, kalau di Jepang apakah ada treatment khusus dari pemerintah setempat misalnya dengan kebijakan tertentu untuk menyikapi bulan Ramadan ini, Mbak? Kalau kebijakan tertentu tidak ada ya, cuma pernah ada juga satu ini ya, tahun lalu ya, atau beberapa tahun sebelumnya ya, mungkin sebelum COVID ya, ada undangan buka puasa bersama juga yang dilakukan oleh pemerintah Tokyo begitu, mengundang komunitas Muslim itu ada, dan kemudian juga ada beberapa acara buka puasa bersama yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga di Jepang. Tapi kalau untuk kebijakan khusus seperti kantor, kemudian ada hiasan-hiasan seperti misalnya di negara lain ya, saya lihat kan ada kayak di London itu ada, tapi kalau di Jepang belum ada. Dan kemudian suasana Ramadannya seperti biasa, hari-hari biasa. Jam kerja juga tidak berkurang kalau untuk yang bekerja di perusahaan Jepang. Kemudian kalau untuk kesempatan beribadah ya, alhamdulillah di sini diberikan kesempatan, karena memang biasanya kan jam kerja itu kan di jam 1 ya, jam 12, jam 1 ketika zuhur itu bisa sholat, dan kemudian asalkan asar juga bisa sholat, dan kemudian ketika maghrib juga dia, jadi waktu-waktu sholat itu ketika kita dibolehkan untuk melakukan ibadah. Hanya saja memang kita harus menyampaikannya dari awal. Ketika kita misalnya bekerja di satu perusahaan tertentu, sudah disampaikan apa yang kita harus izin dulu gitu kan dari awal. Jangan kemudian tiba-tiba, karena memang kalau di Jepang kan kebiasaannya kalau sebisa mungkin kita izinnya dari awal itu akan lebih baik gitu. Jadi karena itu kan juga satu kebaikan, jadi saya pikir kalau niat baik harus disampaikan dari awal. Jadi kita kan juga harus ngasih tahu berapa menit yang kita butuhkan untuk sholat di setiap waktunya. Dan kemudian sama seperti misalnya anak saya sekolah di sekolah Jepang, dia tadi kan bilang ada yang cukup berat adalah untuk olahraga. Dan kemudian kalau sekarang musimnya agak ini ya, lumayan dingin ya, jadi tidak terlalu terasa cepat haus atau lapar begitu. Tapi memang kendala utama adalah untuk anak-anak sendiri adalah ini yaitu pelajaran olahraga yang cukup banyak di sekolah dan cukup menyita tenaga itu. Dan ketika teman-temannya makan ya dia makan, ketika dia ada tugas untuk menyajikan makanan bagi teman-temannya. Jadi kalau di Jepang itu di sekolah, di SD dan SMP, di SD ya yang bisa terlihatnya biasanya anak-anak membagikan makanan untuk teman-temannya. Dan kalau anak saya bertugas di bulan Ramadan, dia tetap bertugas untuk membagikan makanan teman-temannya. Jadi tidak ada pengecualian untuk hal itu. Untuk sholat ya alhamdulillah diberikan oleh sekolah, ada ruangan yang bisa digunakan untuk sholat seperti itu. Wah, luar biasa nih Mikhail ya, berarti ya mentalnya sudah teruji ya Mbak. Iya, walaupun guru sempat khawatir ya gitu. Jadi waktu kalau dimulai kelas 2 sedang pandemi ya, jadi puasa full di rumah. Kemudian kelas 3 mulai puasa di sekolah untuk pertama kalinya full, karena waktu kelas 1 hanya setengah hari. Jadi saya harus kirim surat waktu itu ke sekolah. Kalau sekarang hanya menyampaikan secara lisan ke wali kelasnya, ke sekolah menyampaikan. Kemudian sempat ditelepon juga. Oh ini anaknya kelihatan lemas nih. Saya bilang kalau karena masih latihan, masih anak-anak masih latihan, minum tidak apa-apa. Kalau memang anaknya mau minum, dan kalau memang sekolah melihat kondisinya juga memang sangat membutuhkan minum gitu, dehidrasi atau apa, silakan dikasih minum, nggak apa-apa gitu. Dan saya juga bekali roti ya, jadi tapi ya tidak dimakan juga anak-anaknya jadi ya karena walaupun lingkungannya tidak ada yang puasa, tapi ya masih alhamdulillah masih tetap menjalankan ibadah puasa. Wow, semangat ya Mikhail ya, ternyata tidak tergoda untuk membatalkan puasanya gitu ya. Baik, Mbak Eci, seru banget sepertinya beribadah Ramadan di Jepang. Tapi tadi mendengar cerita Mbak Eci, ternyata hampir sama seperti di Indonesia ya. Artinya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan kulinernya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara hal yang paling dirindukan nih, Mbak Eci sudah 5 tahun atau 6 tahun ya ada di Jepang, kemudian mengalami 5 kali Ramadan.
yang paling dirindukan dari Indonesia ketika mungkin Mbak Eci kecil gitu ya? Apa nih Mbak Eci kalau dalam suasana Ramadan seperti saat ini? Dalam suasana Ramadan sebenarnya kebersamaan dengan keluarga besar ya, itu kan, yang paling ini ya, biasanya ada acara hari pertama kan munggahan begitu ya, Oh iya. kumpul-kumpul gitu. Tapi ya, kemudian ini, apa namanya, jajanan, takjil gitu. Kalau dulu kan di Indonesia kan kita pulang kerja misalnya atau di sekitar lingkungan rumah kan ada jajanan setiap hari ya. Nah, kalau di sini kan harus pesan atau bikin sendiri. Jadi itu kan kalau di Indonesia kan ada banyak yang tidak kita yang hanya muncul di Ramadan gitu ya. Kemudian kita tidak harus susah makan apa belanja kemudian bikin sendiri gitu. Kalau di sini mau kolak pisang ya bikin sendiri gitu kalau misalnya, tapi kalau ada memang beberapa ibu-ibu di sini yang pintar memasak gitu, kemudian membuka pesanan, tapi kan itu tidak bisa tiap hari dilakukan juga gitu. Kalau di Indonesia kan jajanan berlimpah Banyak banget. ketika bulan Ramadan dan ya bisa libur masak gitu. Kalau di sini ya kita tetap masak. Waduh. Bahkan untuk membuat takjil ya paling itu sih yang paling dirindukan adalah suasananya ya. Kalau kebetulan kalau saya kan rumahnya tinggal tidak jauh dari masjid, jadi untuk hari-hari biasa suasana keakraban masyarakat Indonesia ada yang di sini kita jadikan keluarga ya karena kita di perantauan. Jadi sesama orang Indonesia ya keluarga kita ya sesama orang Indonesia begitu, dan tetangga-tetangga yang lain gitu yang kemudian yang kebetulan akrab sama kita. Jadi ya suasananya tarawihnya hampir mirip ya, tapi mungkin tidak seramai di Indonesia ya. Kalau setiap hari kan di Indonesia tetap ramai ya. Kalau di sini kan karena rumahnya juga tidak banyak yang dekat masjid gitu atau ada kesibukan yang lain, jadi tidak semuanya bisa menyempatkan sholat di masjid ya. Paling juga sholat di rumah bersama dengan keluarganya untuk tarawih ya. Ya kalau itu ya paling suasana itu yang cukup membedakan begitu. Tapi ya mungkin untuk orang-orang Indonesia Kak, teman-teman saya yang di daerah lain gitu yang jauh dari masjid ya itu yang paling dirindukan. Kalau kami ya alhamdulillah karena memang dekat bisa jalan kaki ke masjid ya, itu bisa dilakukan tiap hari ke tarawih di sana gitu. Mbak Eci, terima kasih banyak udah cerita sharing-sharing ya untuk sahabat Sonora terkait dengan bagaimana kebiasaan Ramadan di Jepang ya Mbak Eci. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk keluarga atau teman yang ada di tanah air Mbak Eci untuk momen Ramadan, dan mungkin nanti setelah Idul Fitri mungkin ada rencana mudik Mbak Eci dan keluarga. Belum ya, karena kalau mudik anak-anak kan tidak libur ya, jadi dan kebetulan sudah kelas 5. Jadi kalau mudik kan untuk waktu yang pendek, untuk lebaran saja sayang, dan kebetulan di sini juga kalau untuk lebaran cukup ramai ya. Jadi banyak, apalagi kalau lebaran jatuhnya di hari weekend atau kemudian hari akhir pekan. Tapi biasanya banyak orang Indonesia yang cuti untuk sholat Id, yaitu cukup ramai juga. Suasananya hampir mirip dengan di Indonesia sebetulnya. Ya untuk yang teman-teman yang menjalani ibadah Ramadan, semoga ini ya, semoga lancar. Untuk keluarga juga semoga lancar menjalankan ibadah dan kita bisa bertemu secara virtual silaturahminya. Bahkan kirim-kirim menu-menu buka puasa juga biasanya dilakukan melalui grup keluarga sih. Jadi ya kebersamaannya sekarang lebih ke virtual ya, dan ya alhamdulillah bisa tetap berkomunikasi dengan baik ya dengan adanya teknologi komunikasi yang sekarang seperti itu. Ya, tetap semangat untuk berpuasa dan selamat menikmati takjil dan pasar Ramadan ya di Indonesia. Tetap semangat juga untuk Mbak Eci, Mas Iya, Andi terima dan kasih. keluarga. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti selesai menjalani ibadah puasanya, dan juga sukses untuk semua pekerjaan atau kegiatan yang ada di sana Mbak Eci. Terima kasih banyak untuk waktunya berbagi bersama sahabat Sonora. Amin. Terima kasih banyak ya. Iya. Sahabat Sonora, demikian perbincangan kami bersama dengan Mbak Eci ya, salah satu diaspora Indonesia yang ada di Tokyo, Jepang. Menarik sekali ya, mudah-mudahan juga bisa memberikan insight atau wawasan kepada Anda bagaimana pengalaman saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di luar negeri ya. Ramadan Diaspora akan kembali untuk episode-episode berikutnya, kira-kira dari negara mana lagi. Nantikan hanya di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, dan di kanal YouTube Sonora FM. Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sampai jumpa.